Sebelumnya, Ibu Nabila Fikria, selaku dosen pembimbing mata kuliah teknik sampling yang terhormat, di sini saya Jauza, mohon izin untuk menyampaikan materi PPT mengenai analisis kelimpahan bakteri air Monas hidrofila di perairan Rawapening, Desa Kebondowo, Semarang. Dengan jurnalnya itu analisis kelimpahan bakteri Monas hidrofila di perairan Rawapening, Desa Semarang. Penulisnya Fajar Hidayatul Rahmat, ini Widyorini Oktavianto Eko Jati. Kemudian, di sini ada latar belakang, yaitu Rawapening adalah danau penting di Kabupaten Semarang, tetapi kualitas airnya menurun karena limbah organik dari pemukiman, pariwisata, budidaya ikan, dan gulma air, eceng gondok. Jumlah bahan organik yang membuat bakteri-bakteri air Monas hidrofila yang berbahaya bagi ikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang jumlah bakteri tersebut di air dan sedimen serta hubungannya dengan kadar bahan organik. Kemudian, di sini ada tujuan penelitian, yaitu menentukan kelimpahan bakteri Aeromonas hydrofila pada air dan sedimen, bandingkan perbedaan kelimpahan antara kedua jenis sampel, kandungan bahan organik pada sedimen, serta menganalisis hubungan antara kadar bahan organik sedimen dengan kelimpahan bakteri Aeromonas hydrofila. Populasi dan sampel, jika populasi seluruh bakteri Aeromonas hydrofila yang didapatkan perairan dan sedimen Rawapening di Desa Kebondowo. Kemudian, sampel yang digunakan itu ada sampel air, sampel sedimen, dari 4 stasiun berbeda, yaitu dengan kode EG, APU, KJA atau keramba jaring apung, dan masing-masing dengan 3 titik sampling. Nah, kemudian pengambilan dilakukan dengan 2 kali penanganan pada Februari 2020. Teknik sampling yang digunakan itu ada 3 prosedur. Yang pertama ada metode sampling, yaitu menggunakan proses sampling. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel, itu menggunakan Ekman Graph. Dan yang terakhir ada analisis laboratorium. Nah, hasil pembahasannya itu menunjukkan adanya perbedaan antara kelimpahan bakteri di air dan sedimen, perbedaan signifikan di barang lingkungan, serta bahan organik dan hubungannya dengan bakteri. Limpahan bakteri yang signifikan antara sedimen dan air berdasarkan uji Ekman Whitney itu, limpahan rata-rata bakteri di sedimen jauh lebih tinggi, yaitu berkisar antara 1,55 kali 10 akar pangkat 3 hingga 3,73 dikali 10 akar pangkat 4 cm per mili. Karena itu, kelimpahan rata-rata di perairan lebih rendah, yaitu berkisar dari 0,3 dikali 10 akar pangkat 3 hingga 1,4 dikali 10 akar pangkat 4 CFU per mili. Sedimen menjadi reservoir atau tempat tinggal bagi bakteri ini bertahan dan berkembang biak. Nah, kandungan rata-rata bahan organik sedimen pada lokasi penelitian itu cukup tinggi, yaitu sekitar dari 28,316% hingga 38,670%. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa bahan organik sedimen dengan kandungan bakteri yang Aeromonas hydrofila memiliki kearatan hubungan yang sedang, yaitu F sama dengan 0,414 karena positif. Bahan organik hanya memberikan pengaruh sebesar 11,5% terhadap kelimpahan bakteri, bahkan ada yang mampu bahan lain yang lebih dominan dalam mengendalikan kebutuhan Aeromonas hydrofila di Rawapening. Nah, secara keseluruhan, teori ini menegaskan kesimpulannya respon Aeromonas hydrofila di Rawapening atau Semarang dan perlunya pengembangan limbah organik yang efektif untuk menjaga kualitas dan mendukung keberlanjutan budidaya ikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.